Gua auranya agak-agak dingin di sini nih bang. Walaupun studio terang tapi aura agak-agak dingin. Iya, kayaknya tapi gue merasakan hal-hal yang mistis. Mistis. Gua agak merasakan ada sesuatu. Bener gak sih bang? Mau gue bacain tarot? Nah, itu dia. Fadi Iskandar. Tapi nggak ada kan ya bang? Hah? Aman ya di sini. Enggak, gue juga bingung tadi openingnya Wenas. Gue merasakan walaupun terang tapi dingin, nggak ada hubungannya terang sama dingin sebenarnya. Gue juga bingung. Tapi gue merasakan agak sedikit dingin nih, ada hawa-hawa nggak enak gitu. Oh, hawanya nggak enak, oke. gitu. Boleh lah. Tapi hawanya enak gak? Enak Enak kan? Nggak ada kan? Nggak ada, aman. Aman. Gue suka banget pas ngeliat setnya, studionya keren banget nih. Ya kan, Lord Cash, anjay. Terima kasih kakakku. Thank you. Tapi ini jujur, gue suka banget ngeliat setnya. Terima Kayak olahraga banget gitu loh. Iya dong, makanya Wenas tuh atlet bukan sih? iya masih. Dia masih atlet. Kak Fadi udah mau datang ke sini karena dia punya background sports. Boys, Oh jadi yang diundang ke sini tuh yang punya background sports Sport. doang. Ya rata-rata. Oke. Lifestyle-nya sporty. Ya beruntung lah. Saya- Walaupun terima kan kasih udah sudah agak diundang. kurus kan. Terima kasih. Udah agak kurus. Ya kurus naik 5 kilo lah. Wah. Terlalu banyak bandeng. Tapi dari Terlalu yang pas- banyak bandeng. Nggak, tapi pas dari yang Covid gue parah kan. Parah. Ya. Yang Covid gue tuh sampai 99,6. Tapi itu ada background sport. E-sport. Iya bisa. Bayangin Bener, sama. bro, 3 tahun gue tiap hari di sini kuping gue Wenas terus. Tiap hari selama 3 tahun. Ini ya apa? Main 2K, NBA 2K. NBA 2K. NBA 2K. Jago main NBA 2K. Nih shooter gue terus kadang-kadang kalau udah ini Nas lu yang ambil bola deh. Gitu lu posisi 1. Gue selalu main konsisten dari 2K 20, 21, 22. Gue selalu pemain nomor 2. Shooting Gitu, guard. shooting Shooting guard. guard. SG. Jadi dulu gua ceritanya gua main NBA 2K itu kita punya komunitas. Salah satunya ini ada Kak Fadi Iskandar. Ya, itu. Tapi kita ngobrolin 2K-nya nanti kita Iya. obrolin lah. Oh iya, oke, Game-game oke. e-sport Iya, kita, oke. sporty kita nanti kita obrolin. Yes. Olahraga apapun jadi prestasi. Bener. Keren. Yoi. Sekarang khususnya gue mau ngobrolin karya-karya Aish. Kak Fadi. Siap. Karya-karya podcastnya Kak Fadi, ada Outframe, Ya, ada Ansin. Ansin. Ansin tuh yang horor-horor. yang horor-horor. Jadi emang Ansin tuh temanya yang berhubungan sama horor, kasus. Pokoknya Ansin kan nggak kelihatan. Ya. Apapun yang nggak kelihatan, ya itu yang gue bahas. Kita gitu. bahas. Kita bahas gitu. Tapi kita bahasnya Outframe dulu. Outframe. Oke. Oke. Outframe. Maksudnya dari Outframe tuh apa Kak? Jadi sebenarnya gini, awal mulanya gue bikin podcast dengan judul Outframe tuh karena gini, kan biasanya hampir rata-rata teman-teman yang gue undang ke podcast gue itu kan mereka public figure lah ibaratnya. Dan mereka udah biasa di frame, di in frame mereka udah biasa gitu. Nah gue bikin judul Outframe tuh karena apa? Gue pengen lebih tahu, lebih dalam tentang mereka di luar dari frame sebenarnya. Jadi itu tuh sebenarnya bukan gue yang kayak ngasih pelajaran ke mereka, tapi gue malah lebih banyak belajar dari bintang tamu yang datang sama gue karena kisah hidup mereka tuh kadang-kadang kayak tiba-tiba, hah serius, kayak baru tahu gitu, jadi nggak pernah ada di frame Iya, gitu. Itulah Outframe. Betul. Terus kalau Ansin, Ansin yang berhubungan sama ya hampir banyaknya yang berhubungan sama horor. dukun. Ya ada sih maksudnya itu kan sebenarnya gini, itu kan sebenarnya konten ya, Iya, itu iya. yang gue biasanya sendiri nge-hostnya. Cuman kadang-kadang tim gue tuh kayak, bang ada bintang tamu nih, kayak untuk ngebahas yang materi ini gitu. Nah rata-rata bintang tamunya kalau nggak praktisi, ya pokoknya yang bisa spiritual Iya. gitulah, yang lebih paham dibandingin gue gitu. Karena lu emang basicnya tuh deket banget sama horor kan. Gue deketnya sama kamu. Kamu. Yuk? Enggak. Takut salah ngomong gua. Kemarin udah diwanti-wanti jangan salah ngomong ya deh. Nah, jangan salah Sama ngomong. siapa anjir? Ada. Enggak, gue cuma mau bikin clickbait doang. Oh iya. Manajer Biar Kak Fadi. naik. Manajer Kak Fadi. Oh Mas Safi. Iya Mas Safi. Iya. Balik. Oke, Ini yang kembali. gue mau tanya. Kalau lu horor kan deket sama horor. Nah, di situ pernah ada gak sih ketika lagi lu ngambil apa terus ada kejadian tiba-tiba apa gitu? Ada sih. Banyak. Banyak sih kalau saya mau diceritain. Akhirnya, maksudnya kenapa akhirnya? Karena akhirnya image horor gue ini semakin kebentuk semenjak 2018 kan. Oh, 2018 gue punya program di salah satu TV. Iya. Tapi sebenarnya gue mulai punya program horor itu di 2015. Itu apa, Kak?
Ini gue sebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ghost Hunter Indonesia. Oh iya tahu. Jadi kan tahu, kita tahu. punya ada program yang di Amerika tuh Ghost Hunter yang yang di luar tuh kan. Nah kita adaptasi program itu dengan skalanya Indonesia. Jadi gue pakai gadget-gadget, kamera betul, thermal betul. lah, Iya, iya. audio yang frekuensinya berapa, Iya, yang terus gue ngasih jebakan-jebakan apa, apakah nanti akan ada kepergerakan apa segala macam. Itu awal mualanya. Tapi jujur gua DMS. Nah Iya. habis itu gue punya program lagi di Antv, judulnya Memburu Misteri. Nah inilah pertemuan gue sama Sarah Wijayanto pertama kali. Iya. Nah episode program itu bungkus, terus Sarah sempat ngomong, bang kangen deh pengen syuting lagi, ayo syuting ke Kota Tua. Nah itulah 2018 itulah asal muasalnya Diari Misteri Sarah itu kebentuk. Dari 2018 sampai detik ini berarti kita sudah mau 7 tahun. 7 tahun. Tapi sebelum DMS itu Kak, kayak apa tuh dulu yang warrior itu? Oh itu Di zamannya Ninja Sasuke, Warrior. Sasuke Ninja Warrior gue hostnya. Itu sebelum kan? Sebelum jauh itu Berarti 2015, 2016. Kenapa lu terjun ke ranah horor ini? Nah itu dia ya. Iya, lu gak pernah ditanya kan? Gak pernah ditanya kan kenapa lu terjun ke ranah Kenapa horor? tiba-tiba horor? Karena lu di DMS tuh kayak lu tuh salah satu orang yang ditunggu di situ loh. Jadi pusat perhatiannya juga gitu. Oh iya. Gak usah pura-pura nggak tahu deh. Enggak karena Fans lu banyak tuh di situ. ya akhirnya gue tahu. Iya Terima kan? kasih Saradik gitu. Kenapa ke horor? Gue juga nggak tahu. Mungkin waktu pas awal-awal gue di TV nasional, ya kan gue di insert juga. Terus gue sempat megang beberapa program. Gue sempat jadi sportcaster juga. Sitkom. Gitu, sama Sitkomnya gue dulu nonton sitkom lu Iya, dulu. Pencupen, sitkom juga. Jadi waktu pas awal-awal berkarir di TV nasional tuh karir naik lah, lagi naik-naiknya. Gue megang 5 program di 3 TV gitu. Terus salah satunya yang ditawarin adalah si program horor ini, si Ghost Hunter ini. Iya, yang Jadi ada 2 program waktu itu yang ditawarin, Ghost Hunter sama Dunia Lain. Oke. Jadi bareng. Iya. Dunia lain. Cuman Terkenal gua- banget tuh dulu. Karena apa? Gue nonton Dunia Lain tuh dari kecil. Iya. Gitu. Benar. Nah, cuman gue bilang, Tapi itu bener gak sih Kak? nah itu kan bukan ranah gue ya, karena kan gue nggak ngambil program itu. Oh, Jadi gue nggak tahu bener iya, apa iya, enggak. Gue nggak ngambil karena apa? Gue nggak mau ngambil karena apa? Gue nggak mau dibotakin ya. Soalnya hampir rata-rata Emang hostnya kayak SOP-nya harus botak gitu. Gue tuh karena gini, karena menurut gue kepala gue tuh nggak bagus kalau dibotakin, agak peang di sini. Tapi itu dia memang khusus minta lu harus botak. Enggak sih, gue takut aja, jadi kayak Karena penerus hari panca ya. Iya, gitu. benar. Kawilarang juga kan botak. Brandingannya udah gitu. brandingannya gitu. Jadi kayak daripada nanti di tengah jalan gue suruh botakin, ya sudahlah gitu. Kayak di pelonco ya kan. Gitu. Kak, menurut lu kenapa genre horor ini tuh kayak nggak pernah mati di Indonesia ini? Nah sebenarnya gini, negara kita kan deket banget ya. Leluhur kita tuh deket banget sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Mungkin dikatakan mistis, dikatakan misteri dan segala macam. Apalagi kan negara kita terbentuk dari kerajaan-kerajaan dulu gitu. Gila, gue sejarah banget ya. Sekarang sejarawan. Gitu. Jadi kayak kenapa akhirnya ada namanya mistis atau horor itu dekat? Karena apa? Leluhur kita dulu percaya akan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi emang nggak jauh. Jadi gue nggak lah. usah narik jauh di kitab kali ya. Iya, Maksudnya kan iya, kalian iya. juga udah paham lah yang kayak gitu. Ini kan tinggal urusannya kalian percaya apa enggak, lebih ke situ aja sih. Sesimpel kehidupan dunia itu tuh nggak jauh dari kehidupan kita memang. Iya. Ya itu juga aja di ada mana tuh. gitu ya, benar. Kayak mereka juga punya kehidupan sendiri, mereka punya mall sendiri. Itu kan yang bangsa-bangsa jin yang Ini gue dengerin dari dia nih sebenarnya. Iya. Oh iya. Lu pernah cerita sama gue. Oh inget dia. Ingat kan kita dulu ketemunya sering Kak. Iya, benar. Sekarang juga makin sering. Makin sering. Gara-gara Padel. oh, ini iya. dia. Itu udah gue pajang raket tuh. Ini raket lu ganti? Bukan, itu punya Bang Arfa. Oh oke. Kak, sekarang lu Ya. sering banget ngirimin undangan ke gua. Datang ya ke premiere film gue. Nah, Tapi lu nya nggak main. Lu nya nggak main film. Jadi gini. Jadi lu sebagai apa sekarang? Oke, gue tuh suka banget sama dunia film dari dulu. Gue memang gak tau kenapa dari kecil suka banget nonton, gue suka banget teater, Suka banget kamera. suka banget kamera. ya kan gue juga akhirnya 2017 gue jadi fotografer juga Fadi. kan. Fadi Potret. Potret. Ya. Terus sampai akhirnya gue ngerasa kayak
gue pengen deh punya karya di dunia film. Tapi gue tahu kemampuan gue bahwa gue bukan aktor. Jadi gue ngerasa kalau misalnya depan kamera tuh udah Lu nggak merasa lu aktor? Enggak. Padahal lu dulu main di sitkom gitu-gitu. Gue bahkan taunya pertama lu aktor. Hah? Iya. Di mana? Iya yang pertama Epen Cupen. yang Epen Itu Cupen sitkom, salah satunya ya. kan sitkom. Maksud gue, oh dia nih sportcaster sama aktor juga gitu. Gue film gue cuma 2 loh. Dan itu jadi cameo doang gue jatuhnya. Nah kalau si EPNK itu itu ya emang itu kan jatuhnya Itu series. soalnya banyak Kak yang banyak nonton. episodenya gitu dan kebetulan kan emang celonya juga terkenal kan Iya, gitu. iya. Ya mungkin orang terpaparnya di Iya, situ Taunya kali dari ya. situ. Nah cuman gue ngerasa kayak enggak deh, aktor tuh ternyata pekerjaan yang sangat sulit buat gue di karir gue gitu kan. Akhirnya gue lebih memilih ke presenting, lebih tajam di presenting. Sama ketika gue udah jadi fotografer, gue belajar lagi nih. Apa sih direct of photography, apa sih director itu. Sampai akhirnya gue join sama temen-temen gue bikin PH lah, namanya Harus Production. Harus Production, terus akhirnya bikin film. Udah Ya. berapa filmnya Kak? Baru dikit. Dikit tuh berapa? 4. 4 tuh banyak. Ya. Soalnya gue dapat sering banget. Gua mohon maaf banget sering Kak banget Fadi, tapi gua- nggak pernah dateng Iya. gitu. Ini nggak datang lagi sih, gue pecat jadi adik gue sih. Wenas. Mohon maaf mungkin gue waktu dia- itu berhalangan. Ya. Tapi yang ini gue datang. Dia pengennya main filmnya. Iya 2026 gue akan produksi. Nggak, jadi Ah, 2026 itu gue udah meeting kemarin bulan lalu. Untuk 2026 kan kita juga udah ditanya kan mau bikin apa. Jadi kita ada 3 film yang mau kita buat gitu. Tapi untuk 2025 ini kita fokus ke 1 film yang akan tayang ini dulu nih, si Kuncen. Kuncen. Coba tolong. Mana? Apanya? Posternya kemarin udah Iya, posternya. Oh ya, poster udah rilis, Poster terus udah rilis, trailer udah rilis. rilis. Karena kan kita tinggal menghitung waktu mundur 1 bulan lagi. 1 bulan. Ini tayang tanggal berapa nih? Ini harusnya Selasa depan. Selasa. Ya iya. pokoknya 6 November udah tayang di bioskop seluruh Indonesia. 6 November. 6 November. November. Boleh coba woi, mana woi? Kuncen. Sama siapa kok? Kuncen. Serem. Iya. Itu ada Kak Kuncen. orang. Oh, Ih, ini juga sakti. Nah, Wih, diputer trailernya, Bro. Des, gue gak mau ribut lagi sama lu. Tapi tolong jangan halangin gue untuk melakukan apapun semampu gue untuk nolongin cowok gue dan teman-teman lain yang mungkin udah tipis banget harapannya bisa selamat. Kita itu dilarang naik oleh penunggu gunung ini. Kita harus ke rumah istri Kuncen. Dia yang lebih ngerti persoalan ini. Gak usah libatin kita atas apa yang mau lo lakuin. Tapi kadang-kadang gue emang bisa ngeliat atau ngerasain begituan. Dan dia dari tadi nulis kayak gini aja berulang-ulang terus gue gak paham artinya apa. Gue janji, kita balik hari ini. Mas Panji sebagai orang yang sudah disiapkan Wadi pasti sudah siap untuk menjadi pengganti. Kuncen itu nggak dipilih oleh kita. Nanti sebelum matahari terbenam, temui saya di kuburan tua. November. Ditunggu 6 November 2025. 2025. betul. Premiernya kapan kita? Tanggal 30 Oktober. 30 Datang Oktober. ya? 30. Datang lu. Iya, gue datang. Datang. Nanti Datang nggak lu? undangannya gue kirim Iya. ada dress code-nya lah. Oke, siap. Biar di foto-fotonya kece gitu. Oh gitu. Enggak pakai baju aneh-aneh kan? Enggak. Iya, jangan. Enggak, aman. Tapi pemain-pemainnya terkenal banget loh. Alhamdulillah. Siapa aja tadi mungkin? Ada Azela Putri, ada Cinta Brian, ada Mika Hernan ya.
Jago Iya. gitu. Ya, jago Main padel. Jago main padel. Mika Hernan, terus ada Fonzi, terus ada Ketawa terus. Davina. Davina Karamoy, Davina. Tommy Barahba. Jago juga main padel juga. Nah, gitu. Davina jago sih main padelnya. Jago. Gitu sama terakhir ada Sarah Wijayanto. Itu pakai N tuh udah kayak ini ya. Kalau di film-film Hollywood udah kayak Gestar. udah kayak Robert De Niro. Iya, udah. Yoi. Udah kayak Dan N Dan Sarah Wijayanto. gila. Iya, gitu. Itu film keempat. Film keempat. Oke, semoga Kak Fadi filmnya Amin. sukses, banyak Amin. yang nonton, Amin. diterima di masyarakat Indonesia. Amin. Kita juga pasti nonton. Kita datang ya, lu Datang. juga datang. Gas. Mantap. Oke, kita kembali ke Laptop. laptop. Bukan. Itu mah. Kita kembali Program ke Mas Tukul itu. karir Kak Fadi. Oh, Ah, wow. Ada lagi tadi kita belum bahas. Oh, belum bahas apa lagi nih? Yang mana tuh? Yang suka apa? Insert investigasi. Nah. Itu Iya, yang iya. gua Presenter. tahu presenter. Iya. Sportcaster dulu apa enggak? Sportcaster juga. Gue Sportcast sempet duluan di mana? Insert duluan. Insert dulu. Insert tuh 2015, gue mulai sportcaster itu di 2016 apa 17 gitu. Udah berapa lama lu Kak di insert? Sekarang Masih kan? 10 tahun lebih, hampir 11. Gila, gue juga gak berasa loh kayak. Berarti gosip-gosip Kenapa? selalu tahu duluan. Nah, iya. Iya. Nah, cuman Lu boleh sih ceritain yang waktu itu. yang mana? Yang lu bilang, "Dek, ada gosip lu nih." Ya, nah, ini gue boleh ngangkat kaki gak sih sebentar? Gue Boleh. Boleh, angkat. Dia dulu bisa telepon gua loh. jadi gini ya kan. Kan gue di insert kan ngeberitain selebriti gitu kan. Iya, iya. Dan kadang-kadang teman-teman gue kan selebriti ya. Iya. Walaupun doi juga atlet misalnya Betul. gitu kan. Tiba-tiba pas gue baca materi. Lah, kok ada nama ini? Iya. Gue baca beritanya. Gue tanya dulu ke kreatif. Apa beritanya? Gini Kak. Oke. Ini beritanya gimana nih? Maksudnya kan gue tidak mau salah menyampaikan Betul. kalau angle itu tidak benar gitu kan. Karena untuk gue apa ya ibaratnya ini kan entertainment ya, Yeah. entertainment gitu kan. Dan gosip itu adalah fakta yang tertunda aja sih Tertunda sebenarnya aja. gitu Belum kan. keluar aja. Jadi gue make sure dulu ke narasumbernya langsung dan kebetulan kayak misalnya gue ada beberapa kontak teman-teman lah. Iya. Gak cuma gua, Nggak cuma- tapi waktu itu pas aja ke gua. Iya pas. Apalagi yang kenal gitu Apalagi kan. kenal Iya. gitu, jangan sampai karena ada miss di lapangan, Iya. informasinya salah, akhirnya gue harus benerin segera sebelum gue ngomong di depan Iya. TV gitu, karena kan itu yang dipertanggungjawabkan. Itu sih lebih ke situ. Taunya betul waktu lu telepon temen lu itu. Ya, yang si atlet itu. Ya ada sisi yang benarnya, ada tapi yang itu bukan Kak gitu-gitu. Oh, Akhirnya gue bisa, oke. tolong dikoreksi. Gua bilang Iya. gitu. Ini enggak nih, gue udah ngomong sama orangnya gitu. Bisa aja nyapunya tuh lihat tuh. Aman bro. Ini ada sumber katanya lu waktu casting jadi presenter lu dulu sempet gagal Kak. Dari siapa ya? Nggak tahu, ada sumber. iya. Ini kan gosip Iya. atau tidak kan gue tanya langsung. Iya, iya. Katanya Betul. lu sempet Betul sekali. betul Gagal. Gue 3 kali casting gagal. lolos yang keempat. 2010 gue casting gagal. 2012 gue casting lagi di insert gagal. 2014 gue casting lagi gagal. Akhirnya kayak ya udah deh. Udah gue kayak ya udah gue nggak lagi. Tiba-tiba 2015 gue dipanggil, tiba-tiba gue langsung dibikinin program sendiri. Jadi insert itu kan ada pagi sama siang dulu. Iya. Nah gue dibuatin program insert update namanya. Oke. Jadi di tengah-tengah sebelum antara insert pagi sama insert siang gue di tengah-tengah untuk ngehook ke insert siang. Oh, Jadi oke. berita-berita gue itu light Iya. tapi padat. Iya. Jadi nanti untuk detailnya beritanya tuh akan ada di insert siang. Siang, Gitu. gitu. Nah itu gue langsung stripping tuh Senin sampai Jumat. Dan yang bikin deg-degannya adalah kan insert itu identik dengan nge-host berdua. Nah di program gue tuh nge-hostnya sendiri. Wih deg-degannya minta ampun, pertama kali di TV nasional bro. 3 kali tuh ya gagal. 3 kali casting Jadi gua. 10 tahun dia berkarya tuh gagalnya 3 kali. Jadi kayak semuanya tuh nggak ada yang segampang itu didapat. Betul. Ya ternyata nggak instan ya. Mikirnya kan pasti kayak Fadi begini begitu. Sekarang begini, di insert 10 itu, tahun begini. Tapi ini ya fun fact-nya adalah kenapa akhirnya gua masuk, ya maksudnya gini, pasti kan dari insert sendiri pasti melihat oh ternyata kapasitas gua masuk nih standar mereka.
Tapi kenapa gue bisa sampai di titik itu, ini nggak bisa dipungkiri bahwa gue mau mulainya jauh lebih dari itu Nas. Jadi waktu pas gue SMA kelas 3, gue sempet kayak ya namanya juga uang jajan kurang ya. Terus ditawarin jadi presenter di TV lokal di Jogja. Dapet, terus kayak ya udah gue coba-coba aja belajar. Sebenarnya nggak sengaja dan gue juga nggak ada passion untuk jadi presenter dulu. Cuman kayak lumayan ya ada uang jajan tambahan. Nah dari situ ternyata gue banyak belajar dari teman-teman host. Terus orang-orang di sana jadi presenter itu seperti apa? Mungkin basicnya dari situ. Dan udah pasti jadi kalau kan, misalnya lu bilang gue mulainya dari situ, enggak, gue mulainya dari yang benar-benar bawah banget. Gitu. Dan udah pasti waktu lu gagal-gagal itu juga kan pelajarannya ada dong. Iya. Makanya kan dengan tema yang ini kan mental atlet kan harus diasah terus kan. Itu dia. Yang namanya gagal coba lagi gitu. Itu kan. sebenarnya bukan gagal cari yang lain gitu. Nah, kan. itu. Bukan gitu, Kak Fadi. Olahraga Ini kan kameramen maksudnya. ketawa mulu minta dilempar. Maksudnya olahraga kan. Olahraga. Gagal olahraga ini cari yang lain. Cari yang lain. Enggak. Gitu. Terus Tapi kalau olahraga pedal bener, gagal cari yang lain. cari partner lain. Pasti partner yang bikin masalah nih. Kegagalan lu kalah main pedal itu adalah partner ya kan? Ya, bukan lu sendiri kan? Bukan gue sendiri. Partner yang salah udah. Kalau partner Habis bagus, itu raket. Dia raket. Kalau habis mukul, Raket gue. gitulah. Kak, ada nggak sih lu ngerasa kayak sekarang nih kan lu udah banyak nih ada di film, Ya. lu punya podcast. Sempet nggak sih lu ngerasa kayak apa ini presenter ini bukan passion gue ya atau bukan jalan gue ya? Enggak sih. Masih terus tuh ya Masih. sampai sekarang. Seneng. Karena Waktu lu gagal dulu, sempet gak lu berpikir gitu? oh 3 kali gagal, aduh bukan ini kali ya. Gitu, iya cuman waktu itu kebetulan pas gagal cast. Jadi 2010 gagal, 2012 gagal. Nah 2012 gue dapet kesempatan di salah satu channel, tapi bukan di nasional ya, kayak di apa namanya Indovision lah, di Indovision gitu. Gue dapat kesempatan untuk nge-hosting di sana, gitu. Jadi sebenarnya kayak ya udah hidup gue udah aman, gue udah kerja juga, gitu. Jadi kayak jadi presenter tapi nggak di TV nasional aja, bedanya itu aja sih. Tapi gue bersyukur banget berada di gue sebut nggak apa-apa ya, di MNC Lifestyle. Bos gue percaya banget sama gue, Mas Henry Junifer, yang kita host itu semua rata-rata dapat satu program reguler, satu program weekly. Mas Henry itu ngasih gue program 8. Ngasih gue program 8, ada yang jalan-jalan, ada yang kuliner, ada yang news, ada yang apa, ada yang red carpet, ada apa. Jadi kayak ternyata pas gue bekerja di sana tuh, itu tuh tempat les gua, tempat belajar gua. Apa yang paling seru? Main. Apa yang paling seru? Jalan-jalan, kuliner, Semua, red carpet, semua sih. Jadi pas ke TV nasional, ninja ya, enggak. Jadi Sasuke. itu belum. Oh. Jadi waktu pas masuk TV nasional, baru tuh gue mulai dilirik kan, kayak oh ternyata bisa nih ke arah olahraga juga gitu. Dari semuanya apa ya? Dari semua yang udah pernah lu coba, paling menarik buat lu? Apanya? Horor. Wah, nggak bisa gua inin sih. Semuanya punya pelajaran Karena masing-masing. semuanya punya interest masing-masing ya. Bener. Kayak sekarang lu lagi suka pedal banget ya kan. Tapi kan lu tetap suka sama basket. Iya, jelas. Ya kan kayak gitu. Jadi kayak untuk setiap segmen pekerjaan yang gue kerjain, gue pasti punya ketertarikan dan gue punya passion di situ. Dan gue termasuk orang yang adil ya. Jadi sama apapun yang gue kerjain, gue pasti naruh 100% gue semua di tiap titik. Ya fotografi iya, produser film iya, terus juga presenting iya, nge-host horor juga iya. Jadi gue ya udah kasih aja semuanya 100 semua gitu. Kalau buat lu yang paling effortless di antara semua itu, maksudnya gua nggak perlu ini apa-apa. Kayak kalau gua di sport Ya, gitu. misalkan. Di sport misalkan kayak main basket gitu ya. Iya. Effortless. Effortlessnya tuh bukan maksudnya kita nggak berusaha, tapi Iya. kayak buat gua sekarang ya ini udah ranah gua gitu. Kayak kalau gua ke padel kan gua harus belajar gitu. Belajar lagi gitu. Apa ya? Sportcaster kah atau horor kah? Effortless sih apapun kan. Apapun. Kalau untuk gue kayaknya effortless gue adalah Kayak udah di luar kepala lu gitu, Kak. oh enggak bukan lebih ke situ sih. Semuanya tetap gue masih usahain. Oh ya? Sampai detik ini gue masih usahain karena apa? Karena itu kan passion ya. Iya, betul. Terus kadang-kadang kayak misalnya kayak contoh misalnya insert aja.
tiba-tiba dapat berita politik berat men ngebawainnya gimana caranya Iya. lu berita politik tapi lu tetap dapat sisi insertnya. Iya. Dan itu gue tetap masih belajar Iya, sampai iya, walaupun bener, udah mau bener. 11 tahun pun gue masih belajar kayak Never stop. gimana ya gitu. Iya benar-benar. Kayak misalnya contoh kayak effortless gue misalnya di DMS gue tetap belajar terus tiap episode gue tetap belajar. Gue belajar nih setan yang ini gimana, Iya, setan jadi yang kadang-kadang itu gua gimana, suka bingung setan yang tiba-tiba ini godain lu ya kan? Iya lagi. Ada setan yang godain dia. Oh paling gini gue kalau lu nanya effortless kalau film kan nggak mungkin effortless ya apalagi Iya. kan ini dunia baru buat gue di 5 tahun terakhir ini gue jadi produser film. Tapi kalau effortless menurut gue kayaknya di DMS. Oke. Effortlessnya bukan karena gue nggak belajar, Iya, tapi iya. gue di sana tidak make up dan tidak menata rambut. Oke. Jadi gue iya cuma bener. ikat, Iya, nggak pakai iya. make up, gue cuma ikat rambut sama Mbak boleh. Itu maksud gue. Soalnya kalau misalnya di TV atau apa segala macem Bener. harus dandan segala Iya, macem betul, gitu. betul, Sedangkan gue kan nggak biasa make upan gitu kan, nggak bisa juga gue make up gitu. Kalau gue kayak tadi gue bilang di basket juga ya kita never stop learning. Iya Even benar. gue kemarin main di All Indonesia Cup, gue ceritain dikit. Gue udah umur 33 sekarang. Gue Lu kan kemarin masih 28. 23. Iya, Tadi benar, gue 23. salah ngomong keselimpat. Oh, iya. Waktu gue udah umur 23 gini. Waktu gue main di All Indonesia Cup. Tua sih Nas, muka masih segini-gini aja. Muka masih 21. Oh pantes ya. 23. Oh 23, sorry. pantes. Ya. Ya gue mau cerita kemarin Iya, di iya, All lanjut. Indonesia Iya, Cup gua itu bilang, gue main. Gue sampai umur sekarang aja gue udah main 15 tahun di liga. Iya. Gue masih dapat satu pelajaran yang menurut gue belum pernah dapet. Apa tuh? Ya kayak misalkan kayak gue harus ngelit adik-adik gue. Oh iya. Terus gue Udah harus senior sekarang jatuhnya. menyenangkan teman-teman gue supaya nanti pas udah kuarter 3, kuarter 4 walaupun gue lagi hot gitu ya, gue lagi main, gue lagi bagus kuarter awal, enak. gue harus di kuarter 3, kuarter 4 ini nih gue harus menjaga perasaan adik-adik gue, jangan semua bola gue yang makan. Kalau semua bola gue yang makan, ntar giliran kuarter 3, kuarter 4 gue capek, teman-teman gue Belum panas. nggak hidup dan nggak bisa Iya. bantu gue. Betul. Di saat gue udah capek, itu gue baru belajar juga, Jadi belajar senior lagi. yang bagus Mungkin sekarang. karena umur egonya jadi Umur, lebih iya. wise ya. 23 Tapi kan. effortlessnya buat gua. Apa tuh? Kalau latihan basket gua udah kalau latihan ke tempat lapangan sama kayak lu. Gua Iya. nggak perlu gaya. Datang Tinggal aja plek, udah. plek Iya. gitu. Kayak lu tadi. Cuman pakai kaos kaki. Iya pakai udah kaos kaki. santai. Kalau Iya. ini santai, udah gitu aja. Kalau Iya. harus ke studio kan gua harus mempelajari, ini kan dunia baru buat gua. Iya. Gua harus mempelajari gimana caranya ngobrol sama lu, ngobrol sama co-host. Tapi gimana lu semenjak jadi Ih. host sih? Gua ditanya nih. Hah? Seru nggak? Seneng? Seneng ya? Seneng. Gue seneng ngobrol kan lu tahu Iya, gue seneng iya. ngobrol. Gue main NBA 2K sama Wenas tuh lebih banyak ngobrol dibandingin strategi. Gue seneng ngobrol, kadang-kadang kita nggak lagi ngobrol, nggak lagi Nggak main, main juga kita AFK nih, tapi kita ngobrol ngobrol aja. bahkan Iya, gua seneng di rumah ngobrol. masing-masing ya? Di rumah masing-masing. Iya itulah enaknya kan Di rumah waktu itu kan. masing-masing. Gitu. Balik lagi tadi lu ngomong TV nasional Kak. Ya. Ya. Lu ada di dua dunia, TV nasional dan YouTube. Ya. Yes. Mana yang menurut lu paling kejam? Sama sih. Kejam dua-duanya. Sama sih bro. Sama bro ternyata sama. Sama ya? Sama aja sih menurut gue ya. Cuman nggak tahu ya untuk orang-orang yang sudah memulai dunia YouTube lebih dulu mungkin sekarang udah pas lu udah dapet patternnya, lu dapet clickbaitnya, penonton lu stabil dan akan banyak gitu. Tapi kalau untuk kita yang merintis dan segala macem, ya sama strugglingnya gitu. Kalau di TV nasional yang tadi tuh ya casting nggak masuk Iya. masuk. Sana casting, sini apa capek segala gitu macem ya. gitu. Terus ribetnya insert itu kan live ya. Jadi Iya. lu nggak boleh ngomong salah men. Gak bisa. Heeh. Terus Kayak apalagi gue tuh kadang-kadang siaran pagi ya. Tenggorokan gue kan masih berat banget tuh. suara- Gimana caranya tetap suara lu harus bagus, harus tetap perform. Maksudnya kan nggak ada alasan lu iya, abis pulang jam berapa, abis apa ya. Dari lu mana, harus syuting DMS. Main padel. padel. Gue padahal gue mau nyapu, gue yang nanya. Aman Gue aja. yang numpahin, gue mau nyapu. Aman Bro, aja, jagoan, aman bro. aja. Gitu, Lu kan jagoan, tadi abis bro. nge-love gue smash tuh. Iya. Iya 2010 awal udah sabu-sabu gitu ya. Elah nyapu-nyapu. Gitu nah. Tapi emang lu dari dulu mimpinya jadi cita-cita lu jadi itu Kak. Jadi public figure. enggak. Enggak. Malah gue. Cita-cita lu apa? Nah ini sebenarnya Awal mula. lu percaya gak sih? Gue pengen jadi tukang tahu. Oh. Lu nonton itu drift itu. Enggak. Jadi kan gue dulu kuliah manajemen ya Oke. di UGM. Ah. Terus gue ada satu
mata kuliah bisnis. Jadi gue tuh disuruh bikin macam-macam bisnis, hitungannya, Oh, bikin iya, raca apa iya. segala macem. Terus kenapa gue akhirnya, ternyata gue diajarin sama dosen gue, ketika lu suka sama suatu hal dan itu bisa menghasilkan uang, lu mulai dari situ, dari apa yang lu suka, lu passionin gitu. Nah waktu itu gue sempet lagi fokus-fokusnya, jadi kan gue SMA basket di Iya. Jogja. Nah terus pas kuliah gue juga sempat bawa nama ekonomi sampai main lah pertandingan di Jakarta di Bulungan waktu itu sama semua tim satu fakultas ekonomi gitu kan. Nah akhirnya kan gue banyak harus diet apa segala macam. Oh, Nah oke. salah satu yang membuat gue six pack pada saat itu adalah gue tiap hari makan tahu. Oke. Kayak I love tahu. Iya. Gitu. Jadi cita-cita lu jadi Iya pebisnis tahu. sempet. Iya dulu kepikiran. Tapi Gitu. keren lo itu. Iya. Pebisnis tahu. Jarang. Iya, Jarang kalau tahu lu paling terkenal buka di Bandung. toko tahu namanya apa ya, Kak? Gue udah gak kepikiran sih karena dulu tuh. Cobalah Gue berandai-andai. dulu itu 2000 kuliah kan gue lulus 2000 berapa ya lulus? 2010. 2020. Oh ya 2020 gue lulus. 2020. Baru Tos dulu ini fresh tangan gue jangan graduate. dicekin. fresh Itu gue graduate. lulus. Kan gue 23, lu 27. Oh iya bener 27. Gua doang di sini 38. Gue pikir 43. Ya itu sih. Kak, Dulu kepikiran. Gue ada foto lu di insert. Mana? Gue udah jarang posting. Mana loh. foto-foto? Foto insert. Foto lu di insert. Di mana munculnya? Di layar sini. Di layar. Tunggu, Nah. rambut nih. Gue lagi ini mau gue Anjay. keluarin karena mau gue bahas rambutnya. Iya. Ini rambut pendek kan? Enggak. Nah, dia tuh bisa rambutnya begini. Tapi giliran di insert rambutnya nggak begini. Iya. Oh iya bener juga ya. Serius Kok gue gua nggak baru bohong. sadar? Gue tuh sampai Betul. kaget. Iya. Ini Kak Fadi rambutnya panjang. Sebenarnya kok bisa gini? Dan itu live loh. Kita kan insert bukan tapping kan. Iya. Jadi emang Berapa lama lu bikin rambut? Maksud gue, Kak. Jadi awal mula rambut gua panjang ini adalah di tahun 2018 Nas. Awal mula rambut gua akhirnya gua memutuskan untuk memanjangkan rambut. Kalau misalnya ditanya, lu bikin tren? Gua ngerasa it is. Karena pada saat itu belum banyak selebriti yang rambutnya dikuncir. Samurai. Kecuali Kang Sule kayaknya ya. Kang Sule, gitu, bener, Kang Sule. yang man bun kayak gini Man bun, gitu. Nah, kenapa gue panjangin bukan untuk gaya sebenarnya. Jadi 2018 itu gue untuk pertama kalinya kena cacar Nas. Oh. Gue kena cacar, banyak semua si luka-lukanya. Nah salah satunya banyak banget di kepala. Oh. Sedangkan dari dulu kan lu tahu ya rambut gue selalu rapi, Iya. klimis apa segala macem. Terus luka-luka di sini tuh kalau misalnya gue pakai hairspray dan gue selalu pakai produk-produk rambut gitu Iya, kan iya. kayak wax Iya. atau gel atau apa segala macem. Itu tuh kadang-kadang kalau kena matahari kan panas Ini, banget tuh. iya, Jadi lukanya iya. tuh terus ngebuka, Iya, nggak iya. sembuh-sembuh. Sampai akhirnya kayak yaudah deh gue nggak usah pakai produk itu dulu deh gue tahan. Iya. Terus tiba-tiba nggak lama kayak kok rambut gue makin panjang. Yaudah deh gue biarin. Terus gue panas ini pinggirnya aja deh potong. Oh, Terus gue iya, diikat. gerah. Enak juga nih. Habis mandi keringin rambut iket. Karena gue pertama kali kenal lu rambut lu udah lagi panjang tuh, Kak. Iya. Dan lu Gua konsisten nggak nih sampai sadar, sekarang rambut lu Konsisten. gini. Ini lumayan loh panjangnya kalau misalnya ini. Tapi udah gue cukur juga ya. Tuh. Lumayan kan. Ini rambut dia begini nih. Ini kalau di insert bisa nggak jadi panjang. Iya. Lumayan lah kayak gimana ya? Kok bisa ya? Tapi lu nggak ditegor, Kak. Enggak. Tapi kan rambut gue selalu rapi di insert. Iya, Lumayan maksudnya lah. Lumayan. rambutnya tuh selalu gitu Panjang. kayak tadi di Iya. foto Jadi tadi. kalau misalnya di insert tuh gue rambutnya jadi kalau di insert tuh jadi si makeup dan hairdo-nya mereka juga lumayan tuh kalau misalnya lu ketemu misalnya lu syuting gitu di Trans dia make upin atau hairdoin gue lu tanya deh gimana cara make upin sama hairdoin rambut Bang Fadi pasti mereka banyak ngeluhnya karena susah. Iya, iya. Lu bayangin rambut gue sepanjang ini harus kelihatannya rapi, elegan dan rambutnya kelihatan rambut pendek. Dan itu Gitu. emang brandingan Dan gitu ya. enggak, gue ngejaga. Maksudnya di insert Oh di insertnya Oh, tetap iya. harus Harus rapi, klimis dan rapi. gitu. Jadi gue bisa rambut gue diikat gini cuman di ulang tahun insert doang. Oh. Karena kan gue ada iya. sesi dance, jadi kayak Casual. terserah rambutnya Iya, mau bebas diapain aja gitu, ngikutin iya, tema iya, baju, iya, iya. gitu. Kalau ngomongin karir, Kak, lu kan sekarang udah di mana-mana. Udah jadi host di dunia entertainment lah. Ya, Dulu orang tua lu ada ini nggak? Ada yang misalkan kayak
lu kuliah di UGM, mau jadi pebisnis tahu, mau jadi ibaratnya lu kuliah Nggak sih sebenarnya manajemen gitu. nyokap Mereka gue juga nggak tahu dukung-dukung gue aja. pengen jadi pebisnis. Waktu itu gue kan gini, banyak teman-teman gue yang lulus kuliah kayak, gue mau kerja di bank, gue mau kerja Iya. di sini, gue mau kerja di sini. Lu apa? Kayak gue satu-satunya kayak, gue mau ngapain hidup gue ya? Oh bukan gue mau Nggak, bisnis tahu. Nggak. Waktu itu gue sempat bertanya gitu. Cuman karena gue inget apa gue memulai dari sesuatu yang gue suka. Nah itu tercetuslah di otak gue, tapi tidak terrealisasikan karena kan nggak punya modal. Jadi ya udah gue nggak tahu gue harus ngapain. Akhirnya gue balik dari Jogja ke Bogor. Udah, abis itu nyokap gue kayak, bang udahlah daripada belum dapat kerja, cobalah casting nyokap sebenarnya. justru di Ya gitu, karena kan abang di Jogja jadi presenter, cobalah siapa tahu gitu. Iya benar. Wow, casting banyak tuh ya. Zaman dulu kan diajakin casting sini, Iya, casting apa namanya? Sinetron, film. Alhamdulillah gak ada yang lolos. Gak ada yang lolos. Makanya gue bilang gue gak bakat untuk Jalan. acting. Dulu. Tapi alhamdulillahnya walaupun film sama sinetron gue nggak pernah masuk gitu ya. Tapi waktu pas casting iklan lumayan gue. Jadi muka gue waktu pertama kali gue jadi supporting. Mulai karir iklan gue itu gue jadi supporting sekali. Iya. Bahkan di bawah sporting kayaknya. Karena apa tuh gak di bawah sporting? jadi gue inget banget iklannya adalah scene-nya adalah gue cuma nengok ke atas. Set. Sudah. Iya. Mau dibilang supporting bukan juga cuman. Itu Set dia. gitu doang. Tapi memang main talentnya ada. Iya. Nah, supporting itu bertiga. Tapi Oh, pas oke. di iklan kan durasinya 15-30 Iya. 30 sama detik. 1 menit gitu kan. Itu gue cuma set udah beres. Gak nyampe tuh 15 detik, 2 Nah, detik ya. abis itu gue beruntung mungkin doa orang tua juga Iya. kali ya, doa orang tua. Terus juga gue dikasih kesempatan lah sama Allah kalau misalnya dikasih rezeki. Jadi pas udah mulai iklan kedua sampai iklan terakhir, sebelum iklan kedua sampai berikut-berikutnya, gue selalu jadi main talent. Jadi di dunia iklan tuh nama gue Iya. sempat wangi lah. Udah Gitu. banyak lah. Oh, dia banyak aja nih, brand-brand dia aja gede nih. yang pakai muka gue zaman dulu gitu. Jadi awal karir gue jadi sporting, abis itu main talent sampai gue dapat iklan rokok juga. Salah satu mahakarya iklan rokok itu yang menurut gue kayak wah keren banget sih zaman Gue itu. pernah lihat itu. Ada Iya. yang 99 tahun Iya. itu Iya. judulnya. Terus iklan chat juga udah, iklan bank juga udah, iklan apa. Nah terakhir ditutup iklan maskapai. Tapi di situ gue nggak jadi main talent. Jadi awal karir gue supporting, penutup karir gue supporting lagi. Tapi supportingnya Steven Gerrard. Berat. Ya alhamdulillah gue diterbangin ke Liverpool. Kan gue Liverpool dia. Oke. Steven Gerrard siapa sih? Itu tuh. Wah. Lo tahu? Yang kepleset. Siapa kok? Yang kepleset. Waktu Ya Liga zaman Champion. dulu belum kepleset. Zaman dulu mau kepleset gitu. Steven Gerrard gak pernah main di MU, Nas. Iya. Oh iya benar. Gue kalau ngomongin bola di sini suka salah. Takut. Nanti kemarin Bung Jebret loh. Iya, soalnya gue takut. Soalnya ini gue minoritas di sini. Ini ngundangnya lu Liverpool juga lagi. Iya. Gue ingat lagi kalau main FIFA Liverpool. Padi. Iya. Jagoan. Susah Jagoan, kalau Liverpool jagoan. sekarang kita nggak usah ngomong lah. Liverpool lagi bagus-bagusnya. Alhamdulillah. Yang kemarin kalah kan? Iya, kemarin mungkin nggak sengaja. Kemarin mereka. Chelsea beruntung aja berarti kan? Iya. Iya, kemarin MU-nya kita Tunggu menang. kita ini bukan lagi Oh, iya, sorry. DPI. Kita jangan Lupa. ngomongin bola. di sini. Beda program. Beda program, beda program. Ya itulah pokoknya karir iklan gue di situ. Tapi orang-orang di studio gue nih pada berisik banget, woi. MU juara. Kak, Ya. lu kan pasti udah punya kayak lu nge-host, lu main film. Pasti lu ada sosok dong yang lu mungkin yang nggak perlu di Indonesia deh, atau misalkan lu nonton, lu pasti kan udah punya riset kemana-mana ke apa film, podcast, host gitu. Ada nggak sosok yang menurut lu, gue pengen nih seperti Kayak dia dia gitu, gitu. atau jadi mentor lu gitu Iya. dia, atau lu punya seorang mentor kah di Indonesia ini yang ngajarin lu? Karena kalau di gua di sport, gue banyak banget mentor gua, Kak. Buset, kalau dihitung, kalau gue sebut satu nggak bisa gue pasti Iya. sebut minimal 5 ada. Ya sebenarnya kalau misalnya mentor itu kan
siapa aja kan bisa ngasih ilmu ya ke kita ya. Kita ketemu siapa. Kadang-kadang gue ngobrol sama lu, oh ya bener juga ya. You are my mentor gitu kan. Kalau misalnya disebut, kayak gue juga sama deh. Kayaknya nggak bisa nyebut satu-satu karena banyak orang yang berpengaruh di dalam hidup gue yang menjadikan diri gue yang seperti ini gitu. Pola pikir, pola kerja, cara pandang di setiap pekerjaan yang gue jalanin gitu kan. Ya kalau disebut satu-satu pasti ada mentor-mentornya, di Insert ada, di DMS ada, di dunia film ada, semuanya gue banyak mentor pasti gitu. Dan gue terima kasih untuk orang-orang itu gitu. Kalau di horor Sarah pasti mentor gue gitu. Kakak gue mentor gue gitu. Ngeri tuh ya abang-abangan horor. Abang-abangan horor. Bamban horor dong. Kayak kita nyebutnya abang-abangan horor. Boleh. Abang-abangan horor dia. Yoi. Kalau di sportcaster aja kayak di luar atau di sini ada nggak sih gitu, yang lu sering? Iya. Gue soalnya kan udah lama tidak di dunia sportcaster. Karena kan gue di sportcaster kayak cuma 2 tahun ya. Habis itu gue fokus lagi ke Insert lagi, terus gue fokus lagi kemana karena gue suka banget jadi sportcaster kan. Gue sempat juga jadi sportcaster di Jas Biru kan, RCTI, terus Kita juga sport. Sama-sama. Ya nggak Mas Ger? ya minimal gue ngeliat kayak, aduh gue pengen kayak Bung Jebret nih, gue pengen kayak Ibnu Jamil nih. Bisa deh kayak 2 minggu kemudian gue casting, gue mulai dari MNC TV, abis itu Global, abis itu dipanggil RCTI. Oh bisa nih rasa Jas Biru tuh kayak gini gitu ya. Nah itu kan. Abis itu udah deh gue gak kuat, kan siarannya pagi. Nggak, soalnya gini, lu selesai siaran bola jam 4.15, jam setengah 5. Jam 5.15 lu harus udah di Trans TV lagi. Jam 9 paginya jam 9 paginya gue sudah ada di Cibubur. Begitu mulu selama 3 bulan. Keder pak, tipes. Jadi kayak mau nggak mau harus ada yang gue relakan waktu itu. Ya udah akhirnya ya udah satu-satu dulu yang mungkin kerjanya ekstra. Makanya gue salut banget untuk para podcaster yang tetap nayangin live di waktu-waktu yang kan waktunya kadang-kadang suka beda zona waktunya. Benar. Itu gue the best banget sih. Fisik gue nggak kuat waktu itu. Sekarang kita tanya Arfa. Bang Arfa kan baru beberapa episode ini jadi sportcaster. Ya. Gimana? Siapa? Ada yang lu sering tonton kah? Gua. Ini sekarang gue lagi nanya lu nih. Gue sama Kak Fadi ceritanya hostnya. Ya. Kalau gua seneng lihat itu pelatihnya Lakers tuh, aduh, siapa yang masih muda tuh dulu? Pelatihnya Lakers. JJ Redick. JJ Redick. Dia punya podcast kan. Basket banget lu ya. Gue tuh seneng karena di awal dia ngajakin gue tuh, gue lihat siapa ya? Kalau gue lihatnya dia, dia jadi head coach iya, dia jadi podcaster iya gitu. Kalau ngomongin sportcast ya Paul Palele lah. Oh iya. Itu P-Double tuh udah masuk. paling dengan suaranya yang gitu, gayanya gitu. Sekarang kalau gue cewek aja gue lihat dia ini udah tua, orang masih keren juga. Bener gak sih? Iya, masuk keren. Itulah gue. Benar. Sport ya, sport banget ya. Ya. Lihat dia tuh kayak, wah ini kalau jadi sportcaster tuh dia tuh cocok banget gitu. Cocok, betul. Dia tuh salah satu mentor gue tuh Kak. Nah, kan gue dulu pernah jadi sportcaster di Netsport. Iya sama dia. Bareng sama Paul Palele. Itu salah satu mentor gue. Om Niko DPI juga kayak. Om Niko DPI nggak sih? Om Niko DPI nggak? Live reaction kan? Live reaction. Om Niko, Vaniko Soekarno. Gue, ya itulah. Gue dulu nggak tahu banget, nggak ngerti gue Kak. Tiba-tiba gue diajak. Jadi lihat aja nih 2 orang ini. Gue ikutin aja deh gimana gue ikutin. Iya benar. Serius sama. Kalau podcast gue sering liat dia. Lah kenapa liat gue? Ya karena yang paling gampang Kak. Jadi kalau gue liat Fadi aja. Gue liat Fadi. Yang ada di sini gitu. Ya kan? Iya. Nggak jauh. Horor sih kalau gue pas sini ngikutin dia. Horor. Gue dulu seneng nonton horor. Di jalan pun gue waktu pas masih zamannya latihan di Bogor itu, gue dengerin itu tuh horor. Gue pakai ini horor, seneng gue cerita-cerita yang kayak. Cuy, lu sambil nyetir nonton horor nggak apa? Oh bukan nonton, sumpah, ini. Oh lu dengerin. Gambarnya nggak lu lihat dulu? Gambarnya gue nggak lihat. Dengar. Gue sering banget. Gue kan kalau tanding roommate gue kayak ganti-gantian kan. Iya. Bisa sama lu Bang, bisa sama siapa. Itu banyak banget teman gue yang mau tidur. Iya. Muter cerita horor. Buset. Masa lu nggak tahu sih? Nggak tahu gue. Makanya gue bilang soalnya gini, gue kalau mau tidur yang gue setel apa? Suara hujan.
lagu jazz. Biar cepat, biar. Iya. Karena gue tetap tidur itu tetap harus dengerin ada suara. Karena kuping gue terlalu sensitif. Jadi kalau misalnya gue ada denger suara apa di luar kayak males. Ini setan nih. Enggak. Setan. Oh enggak. Kucing ya kan gitu. Tapi kuping lu sesensitif itu gak? Atau sense lu? Enggak. Kalau kuping gue emang sensitif. Enggak sama makhluk-makhluk yang kalau antara itu, ada dan tiada. Gue tuh selalu bilang di 2 tahun terakhir ini tuh gue makin sensitif kan, karena mungkin perjalanan gue sama Mbak Sarah juga gitu kan. Tapi kalau dibilang bisa apa enggak, gue akan selalu jawab gue nggak bisa. Gue nggak punya kemampuan itu, yang punya itu Sarah. Tapi gitu, tapi kenapa gue setiap lagi di DMS gue bisa? Ibaratnya tuh kalau iPad gue tuh WiFi only. Connected. Iya, jadi kalau misalnya dikasih sinyalnya sama Mbak, ya apa yang Mbak lihat ternyata gue lihat. Gitu, gue juga aneh ngejelasinnya. Jadi kadang-kadang gue tuh kayak, gue males nih yang kayak gini-gini. Takutnya kayak, apa gue halu ya? Jadi kadang-kadang gue tuh suka ngambil handphone. Gue nulis di handphone gue. Gue tuh tadi ngeliat pas gue megang, kan gue selalu pegang jagain Mbak gitu kan. Jadi pas gue nempel gitu tuh kayak masih kayak ini tau gak sih Nas, kayak cerita scene film, kalau nggak komik, kayak ada gambar di dalam pikiran gue. Cuman gue mikir kayak nggak ini adalah sugesti gue. Akhirnya gue catat tuh di handphone. Udah tiba-tiba pas ngebahas semua poin-poin gue catat disebutin sama Mbak. Wah di situ gue merinding sih kayak. Ini gue juga udah merinding dari tadi. Itu awal mulanya gue, karena gini, gue harus mengafirmasi apa yang ada di otak gue dong. Tapi gue tidak pengen jadi orang yang sok tahu. Karena gue ngerasa gue tidak punya kemampuan itu. Sampai akhirnya pas poin-poin itu, misalnya gue nulis 5 disebut sama Mbak. Dan Mbak tuh gak ngeliat catatan handphone gue. Jadi kalau misalnya lagi apa kayak, gue ingetin pas break, set gue catat sama ngasap gitu kan. Terus pas Mbak sebut ini. Misalnya ciri-ciri matanya merah, ini tanduk, terus kejadiannya gini. Itu poinnya kayak, wah anjing. Ini tadi pas gue lihat juga gitu loh. Jadi awal mulanya tuh gitu kayak, anjing masa gue lihat juga. Males gue bilang gitu. Gitu. Takut gak sih lu Kak pada ngikut gitu pulang? Nah itu dia. Kalau ini banyak banget dapat pertanyaan. Takut gak sih lu makhluk-makhluk itu ikut gitu? Tapi kalau misalnya kayak yang suka sama lu itu. Ya kalau misalnya gue tanya balik, makhluk-makhluk itu takut gak datang ke rumah gue? Ada apa tuh kalau boleh tahu? Nggak, lu lihat aja muka gue kan lebih serem daripada hantu. Nah, gitu. Itulah yang tiba-tiba yang kadang ya gue kalau lihat kan kita nggak tahu cerita ini kalau kita lihat di itu gitu kan. Padahal ketika lu pegang itu ya memang bener ada bayangan itu kan. Gitu. Jadi sometime kayak gue punya caranya nih kalau gue pengen kepo sama Mbak tuh kalau lagi komunikasi gue kadang-kadang suka kepo. Gue pengen tahu apa yang Mbak lagi komunikasiin. Jadi kadang-kadang sambil jagain gue tempelin tangan gue di punggung Mbak. Gue suka dapet tuh. Oh ini itu. Nah, makanya kenapa gue punya bahan pertanyaan itu nggak pernah disiapin karena di DMS itu kita nggak ada settingan sama sekali. Makanya kenapa kameramennya ada 6, 7. Karena biar kita nggak hilang momen, karena momen itu nggak bisa diulang. Benar. Karena kita nggak di setup. Jadi kalau misalnya ada yang bilang DMS setup apa enggak, ya lu ikut aja. Ya terserah lu deh. Ya lu ikut aja. Gue juga malas ngajakin. Karena gini, gue selalu kayak kalau orang yang nggak percaya kan kita juga tagline kita nggak pernah memaksakan apa yang kita percaya untuk dipercaya kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya ikut aja, enggak, ngapain dulu ikut sama gue, beban. Gitu. Yang ada ntar lu kena, lu kenapa gue tanggung jawab gitu kan. Gitu. Itu aja sih paling. Oke, sekarang kita bahas makan. Sport. Oh, sport. Ranah gua. Mantap. Kak Fadi tuh ntar dulu. Oh, belum. Kak Fadi tuh dulu sebelum itu main. Ya gua nggak jago-jago banget kayak kalian. Tapi lumayan lah gitu. Kalau cuma no look pass. Pokoknya gimana cara tim menang, oper yang jago. Setim sama Wenas, oper Wenas. Oper dia. Setim sama Densu, oper Densu. Oper dia gitu. Setim sama Erik Sebayang, oper. Misalnya di dalam nih ada Anthony Gunawan atau Andi Batam, jangan masuk, tembak dari luar. Daripada kesikut, babak belur. Maksudnya misalnya gue posisi 2 dengan badan gue kan kecil dibanding mereka ya. Daripada gue nekat
lay up lah, Iya, bener. ya kan apa namanya Eurostep lah. Tapi kan lu demen bener Eurostep. Iya, gue demen banget Eurostep gitu. Cuman kayak dalamnya Anthony, Andi Batam. Ngapain Gue passing kok gue tembak aja dari luar. Bodoh amat gue bilang gitu daripada habis badan gue. Bener. Dari mana lu Kak main basket? Nah, lu panjang lagi nih. Gak apa-apa. Apa-apa ya, aman ya. Lu gak kedinginan kan? Pakai jaket dah kata gue mah. Dari tadi lu udah gini-gini aja. Ini karirnya Kak Fadi udah kita bahas, sekarang sportsnya. Sports ya. Lu percaya gak? Gue benci banget sama basket. Kenapa? Gue sangat benci banget sama basket. Dulu. SMP. Oke. Gue nggak suka sama basket karena nggak tahu di lingkungan sekolah gue anak basket kan gue nggak tahu ya. Gue termasuk orang yang nggak ngerti dunia basket karena gue tidak terpapar sama NBA zaman dulu. Oh, oke. Nah teman-teman gue di SMP itu pada nonton basket. Itu kan zaman-zaman eranya masih pergantian Jordan mau ke. Bukan, lu kan Stephen Curry. Oh ya Curry. Baru. Udah gue sapu. Iya, thank you. Aduh, potong jenggot nih kayak biar kelihatan muda gue. Jordan. Ya itu Jordan ke Kobe kan waktu itu zaman era-eranya Iverson juga segala macem. Nah, gue tuh nggak ngikutin. Kenapa? Gue tidak terpapar menonton itu. Nah, di sekolah gue tuh banyak anak basket. Yang gue bingungin kenapa anak basket kalau jalan tuh gini. Tangil banget. Siapa itu? Banyak. Hampir rata-rata anak basket di sekolah gue gitu. Gue enggak kan? Kan kita gak sekolah. Iya, tapi kan gue enggak gitu walaupun. Lu gak gitu. Lord Wenas gak kayak gitu. Misi bang. Sopan banget. Sopan banget kalau Wenas. Nah, ini anak ekstrakurikuler basket. Ekstrakurikuler basket. Not atlet ya? Iya benar. Bukan atlet. Belum sampai atlet. Kan masih pelajar. Atlet sekolah. Atlet sekolah. Iya. Nah, cuman gue ngerasa kayak kenapa sih kok songong banget gitu loh. Iya. Gitu. Kalau tawuran di belakang. Iya. Paling belakang. Ada sih, pentolannya ada yang depan, tapi nggak banyak. Tapi maksudnya banyak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu gue olahraga yang gue suka tuh karate gue. Ya gue nggak jago-jago banget, tapi bikin wangi sekolah gue. Alhamdulillah piala gue puluhan banyak gue kasih sekolah karate gue. Iya. Jadi lu awalnya karate nih? Gue awalnya SD gue pencak silat, SMP gue karate sampai sabuk coklat, tapi gue nggak ngambil sabuk hitam karena gue ngerasa gue tidak punya capability untuk mengajarkan orang. Gue lebih suka berantem soalnya. Untuk diri gue sendiri. Dibandingin gue ngajarin orang. Cara mukul tuh gini, main kata tuh gini kayak. Gue gak punya kesabaran itu. Gitu. Jadi lu main basket abis itu? Nah kenapa gue akhirnya main basket? Ini konyol sih. Lu tahu ini gak sih? Anjing gue males sih. Apa gak gue sebut ya? Sebut. Tai lagi. Apa? Lu tahu ini gak sih? MVV Lover. Tahu, Chen Fong. Bonanku deh si fangsi, I fangsi, the momenta's way. Itu kacau. Itu kacau. Itu anjing. Lu tahu gak kenapa gue pakai nomor 7? Si itu Chen Fong. Cenfong. Itu kacau. Wah itu kacau karena gini. Kayak ketemu orang yang sefrekuensi. Di era itu temen-temen gue yang cewek semuanya nontonnya FC. Gue sampai dipaksa, ayo kita nonton FC bareng-bareng. Kata gue kayak najis klik-klik kayak FC, gue nggak ngerti. Kayak ganteng banget ini kayak. Ya udah terserah gue makan aja. Tante numpang makan, mereka pada nonton, gue makan gitu kan. Sampai akhirnya ada jatuhnya sinetron ya. Lawan Iceman. Iya. Sinetron ini kayak. Chen Fong lawan Iceman. Mas boleh bola mas. Mau ngapain lu? Cenfong. Kayak gitu. Abis itu di freeze dan di slow motion. Bener. Kata gue anjing banget kayak gitu kayak. Emang boleh basket gitu. Set lempar belakang set. Wah lolos gitu kan kayak. Nah gara-gara MVV Lover itulah kayak gue pengen cobain deh main basket. Nah kebetulan di komplek gue itu ada pertigaan jalan yang punya warung temen gue. Bikin ring basket sama anak-anak muda di situ. Jadi lu main basket bukan di lapangan basket kotak, di pertigaan jalan yang jalannya yang satu aspal, yang satu batu-batu. Oke. Jadi kita main di pertigaan. Nah, gue main basket. Nah, apa satu lagi yang bikin gue akhirnya gue kayak pengen terusin basket deh. Ya itu si animasinya Slam Dunk. Jadi habis MVV Lover itu ada Slam Dunk juga sorenya. Iya, benar. Kayak anjing lucu banget lagi Hanamichi Sakuragi gitu kan kayak. Jadi di sekolah gue tetap karate, gue gak main basket. Tapi di komplek, kelas 3 SMP, gue main basket. Jadi gue mulai basket itu adalah SMP kelas 3.
Di komplek itu. Di komplek. Iya. Nah waktu pas SMA kelas 1 akhirnya ya udah deh gue ganti ekskul. Oke. Ganti ke basket gitu. Bogor tuh berarti. Ya gue sempat ikut-ikutan latihan di IM Bogor juga. Oh, oke. Gitu. Nomor punggung? Nomor punggung kalau nggak 13 14. Kenapa tuh? Kenapa nggak centfong 7? Karena gue ngerasa gue nggak sejago itu. Gitu gue nomor 14 karena Mitsui kan. Iya. Soalnya dulu pelatih gue si Tombur itu, gue tuh dulu kakak kelas gue ini Cristiano Ronaldo si Tepu. Dodo. Jadi pertama kali gue masuk SMA, gue ngeliat buset nih siapa tinggi banget keluar dari kelas begini deh. Saking tingginya. Iya benar. Saking tingginya kata gue, buset, gue pikir pakai egrang ternyata orang beneran. Pakai gerang. Nah, itu kakak kelas gue gitu Dodo. Cuman waktu itu kita pas ikut pertandingan apa, Dodo udah pakai seragam mau main, tiba-tiba panitia nggak ngebolehin Dodo main. Mental kita terganggu, sedangkan kita latihan udah biasa pakai center Dodo. Iya. Gitu. Nah dari situ kayak apa ya bisa gue bikin sumbangsi di tim, karena menurut gue pertama kali main basket, gue posisi yang sangat signifikan di tim gue. Camat. Oh itu benar. Cadangan mati. Cadangan mati. Signifikan itu, Pak. Signifikan. Karena kalau misalnya udah ada 3 yang cedera, gue masuk kan. Nah itu kalau nggak ada. Gitu. nggak Jadi bisa. gue waktu itu masih jadi cadangan terus gitu. Iya. Gue main menit paling cuman 3 menit juga alhamdulillah satu game. Itu kelas 1 SMA tuh. Masih Tapi 2 suka kuarter. nggak, Kak, mau olahraganya? Tapi gue suka banget gak tau kenapa sama Iya kan? basket. Gue tuh dilatih sama pelatih gue cuman defense, fisik, sama nembak tipis-tipis. Tipis-tipis lagi. Iya, even 3 point pun kayak nggak free throw aja. Nah tapi tahu nggak kenapa? Jadi ada satu momen gue dimasukin pelatih, gue cuma dibilang lu box one orang itu. Wah anjing ternyata stamina Dirty gue. work. Iya, jadi ternyata stamina gue nggak habis-habis men, karena gue udah biasa latihan fisik. Anjing latihannya lari mulu bangsat kata gue. Kata gue kagak ada happy-happynya nih main basket. Terus zaman sekolah itu yang paling nyebelin adalah gini. Oke, besok kita latihan nih. Oke. Jangan lupa ya bawa bola. Oke. Terus kadang-kadang bola suka siapa yang bawa. Tiba-tiba ya anjing gue lupa bawa. Iya gue juga lupa bawa. Oh, tidak ada bola hari ini ya. Oke. Ambil bagus, bangku-bangku. lari. Udah lari. Loncat. Astagfirullahaladzim 2 jam setengah begitu semua. Pengen gue pukul tuh yang bawa bola. Welcome to my life. Gue pernah lah ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya gue harus pindah sekolah Oke. ke Yogyakarta, SMA 9 Jogja. SMA 9 Jogja gue pindah. Kakak kes gue si Kunto Aji tuh. Nah sekolah gue tuh lucu. Sekolah nih pagar dalam. Luarnya tuh di jalan umum. Lapangan basketnya di luar situ. Jadi waktu pas gue ke Jogja, ini lapangan basketnya lucu ya di outdoor gitu. Terus ada pohon-pohon kelapa, ada pasir-pasir gitu. Wih keren juga nih. Pas gue perhatiin, kok gak ada yang main basket. Jadi lapangan itu cuma dipakai sama anak-anak cowok cewek, jajanan luar, duduk di situ. Di lapangan, di tengah lapangan pada duduk. Nggak ada yang basket. Nggak ada. Ternyata pas gue liat sekolah itu memang tidak ada prestasi basket sama sekali. Perfect kan sekolah gue. Tapi lu abis itu main basket. Nah It's my time awalnya to shine, karena gitu. gue pendatang, terus gue kayak nyari pendatang-pendatang lagi. Kita main basket yuk gitu. Terus awalnya tau gak, gue kerjanya gue beli basket sendiri, bola basket sendiri. Terus gue nge-shoot setiap istirahat sekolah. Terus sebelum pulang sekolah gue nge-shoot gitu. Nah salah satu yang bikin gue akhirnya mau pindah ke Jogja, kan bokap gue gak ngizinin gue tetap di Bogor. Enggak, pindah semuanya. Kan bokap gue pindah kerja ke Jogja. Akhirnya ya ibaratnya gue ngambek lah kayak ya teman-teman gue nih SMA, gue bilang ini masa-masa indah gue di SMA. Jangan ngerusak dong tiba-tiba lu harus ngikutin ego lu. Enggak, tetap harus pindah. Nah akhirnya gue bilang di sebelah rumah tuh kayak ada halaman hancur gitu, kayak ada pohon pisang, wow rumput ilalang. Nggak gede sih, kayak cuman dari situ berapa kali berapa gitu. Gue bilang, oke, gue mau sekolah di sini asal di halaman sebelah dibuat lapangan basket. Anjay. Ini baru pertama kalinya sama bokap gue, keinginan gue dari SD sampai SMA kelas 2 akhirnya baru diiyain. Jadi gue setiap apapun minta sama bokap gue selalu nggak pernah dikasih. Itu ngebentuk mental gue udah biasa apapun ya lo harus kejar, earn it gitu. Ternyata gue nggak pernah earn it gitu karena tidak sesuai target terus gitu kan. Jadi ya udahlah sabar aja gitu. Nah ini ketika gue minta sama bokap tiba-tiba oke, boleh. Hah, tumben banget dibolehin. Bener, pulang sekolah rumputnya udah habis, tiba-tiba bokap gue pulang kantor, cabutin rumput sampai ke akar-akar.
Jadi gue yang bikin lapangan basket tuh sama bokap gue berdua nyabutin akar-akar rumput. Jadi kalau pakai paving block tuh nggak keluar-keluar rumput-rumputnya kayak gila men 2 minggu gue jadi tukang. Keren. Pasang paving block. Gue juga sama bokap gue. Cuman demi. Ya tapi maksud gue kan gue minta lapangan basket maksudnya lu bayar tukang lah. Gue juga yang ngerjain gitu. Akhirnya kan apa coba? PR gue kan gak kerjain. Oh bisa aja kan itu. Earn it not given. Iya. Nah. Tapi gara-gara itu gue di rumah bisa main basket, di sekolah gue bisa main basket. Dari situlah gue akhirnya punya teman-teman basket dan kakak kelas gue ngajakin, ayo ikut ekskul basket. Akhirnya gue ikut ekskul basket, terus tanding. Waktu itu kan gue kelas 2 pindahan. Tanding gue inget banget pertama kalinya sekolah gue masuk perempat final, hampir masuk semifinal, kita kalah dan gue tuh masih inget banget itu di 6 detik terakhir kita kurang 1 poin. Setengah bola, gue lari ke belakang, gue minta bola, gue bawa bola itu sampai depan ngelewatin 4 pemain, ada 1 pemain lagi center yang ketinggalan di situ, gue mau ngelewat, gue masih bisa 3 detik ngelewatin itu tinggal layup masuk gue. Centfong banget lu ya. Asli, gue nggak tahu kenapa itu gue waktu itu jago banget. 4 orang lewatin. 4 orang lewatin. Set ada slow motionnya. Nggak, gue nggak tahu sih. Cuman waktu itu emang waktu itu terasa pelan banget sih. Terus ada kakak kelas gue minta, mau nggak mau dong di otak gue. Passing akan lebih cepat dan chance yang deket ring tanpa ada penjagaan chance-nya lebih gede dibandingin gue maksa masuk. Ya karena gue ada kelas ya, ada kakak kelas, gue passing. Set lay up masuk. Prit. Traveling. Waduh. Lu tahu traumanya kayak apa, Nas? Wah, gue males banget latihan lagi abis itu. Wah, tahu gitu. Cuman waktu itu gue posisi karena gue baru pindah ke Jogja jadi emang berat badan gue naik. Jadi waktu itu gue sempet gaya main gue sempet ngikutin kayak Mario Wusang ya. Waktu itu kan Mario Wusang sempet agak buff gitu, badan tebel gitu kan sebelum dia kurus, sebelum pensiun. Nah gue ngikutin cara main Mario Wusang untuk kalau misalnya ngeset gue lebih banyak nahan bola, cari bola. Cuman waktu itu kepepet gak tau kenapa gue punya speed lah. Karena gue gak mau kalah gitu kan. Sampai akhirnya pas kelas 3 gue jadi kapten. Ya udah, terus gue ikut pertandingan antar sekolah negeri doang. Jadi swastanya nggak ikut. Ya udah gue diundang. Terus wakil kepala sekolah manggil gue, kamu mau ikut ini nggak? Ayo dong, katanya kamu suka basket. Ayo dong, kasih piala basket. Lah Bu, dari sekolah ini berdiri aja, lu nggak pernah menang basket. Yang lu menang fisika, kimia, matematika. Tiba-tiba lu ngomong sama gue, lu minta piala basket. Udah gila kali ini ibu ya. Terus akhirnya gue ketemu temen-temen gue panggil. Gini nih gue dipanggil sama Bu Endang. Mau serius nggak? Ini kan tahun terakhir kita di kelas 3. Yuk kita seriusin. Ayo serius kayak. Gue ngumpulin anak sangkatan gue dulu lah. Terus gue ngomong sama pelatih gue, akhirnya gue minta dalam waktu 1,5 bulan itu, gue minta intensitas latihannya ditambah jadi seminggu 4 kali. Tadi kan cuma seminggu sekali, namanya juga ekskul. Iyalah. Nah dari situ gue niat banget tuh Nas. Nah ini ada hubungannya sama tahu, karena gue diet. Gue lose weight, gue lose weight 12 kilo dalam waktu 1 bulan. Gara-gara tahu dan makanan gue semua rebus. Jadi tahu rebusnya itu tahu kukusnya tuh enak banget, ada rasanya. Tanpa pakai garam, jadi gue no salt, no oil, no sugar, gue turun 12 kilo. Nah tapi gue ada sakit hatinya waktu itu sama pelatih gue. Tiba-tiba posisi 1 gak dikasih ke gue. Gue jadi shooting guard. Gue bilang kenapa? Kan gue playmaker. Udahlah nurut aja, lu harus regenerasi. Karena abis lu gak ada, kan kelas 2 yang ini. Ternyata dari situ salah. Gue poin per game minimal 24. Iya, ternyata poin gue lebih banyak. Jadi pelatih gue cuma ngomong, apapun bolanya, masuk apa gak masuk, lu lari ke depan. Jadi turun 12 kilo itu, speed gue parah men. Kenceng banget gue. Gue juga gak kok tiba-tiba gue di depan gak ada yang nyusul. Gak ada yang nyusul. Jadi gak ada yang tahu ceritanya Fadi tuh dulu jago main basket. Sebelum gendut lagi. Sebelum naik gendut lagi. Lumayan. Dan akhirnya nama gue terukir lah di sekolah itu. Jadi gue juara 1 antar sekolah negeri. Sekolah gue untuk pertama kalinya. Sama gue dapet MVP waktu itu. Ya cuman level SMA doang. Cuman untuk gue ada itu, ceritanya sih. Ada ceritanya karena lumayan perjuangannya sih Edan sih. Gak banyak yang tahu nih main basketnya jago. Karena gak pernah di post sekarang. Sekarang yang di post padel. Lah tapi kan jago juga gue padel. Nah itu. Banyak banget kan sekarang foto-foto di IG lu. Banyak. Padel. Mana coba kasih lihat, gue mau lihat foto-foto. Ada lagi astaga. Katanya ada foto dia juara.
Mana. Ada foto dia juara main padel katanya. Tuh. Widih. Ini second place. Cuman ini doang kok apa kayak internal main tapi ada juara-juara gitu doang. Biasanya Meksikano. Reclub kayak gitu. Ada dong satu lagi yang juara 2. Yang juara 2 mana? Ada gua enggak. Ada. Enggak ada fotonya kan ya, enggak ada fotonya. Ada. Coba cari lu, usaha dong. Iya, lu usaha. Enggak, gua cuma pengen kasih lihat aja. Ya. Mana coba lu kasih lihat gua. Tapi gua tahu. Iya. Karena gua udah beberapa kali main sama Kak Fadi belakangan. Gua juga sama pernah main. Belakangan ini. Nah, soalnya kan kalau misalnya main fix partner kalau Meksikano kayak ya udah lu ada hoki-hokinya, maksudnya tergantung partner lu bisa main apa enggak. Sama ya lu sekencang apa sinyalnya bentar. Sekencang apa lu mau usaha Ngejar bola. nanti tempel aja ya set gitu ya. Gue sinyalnya jelek. Tempel Jadi aja set. juara 2-nya oke lah. Karena gue juara 1-nya kan Angel Wijaja. Oh, oke. Ya, gue juara 2-nya jadi oke lah. Iya. Worth it lah gitu. Padesta urutan ketiga. Aman ya. Aman. Legend itu. Ada lagi? Wijaya. Siapa? Hah? Yang lu kalahin di situ? Pak Pading juga ada. Oke. Padahal tadi Pak Pading posisi 2, gue susul. Gitu, lumayan. Tapi lu merasa lebih jago main padel apa main basket? Enggak, maksudnya kalau dibilang jago ya bisa aja sih karena mungkin paddle gue udah main dari Udah lama. 2023 cuman berapa kali terus gue nggak suka. Gue baru mulai sukanya itu di awal 2024 terus baru gue seriusin di Agustus 2024. Ya coaching. Iya, coaching gue seniat itu karena kalau gue nggak bisa mukul gue nggak diajak main sama temen-temen gue. Setuju, betul. Gitu sampai akhirnya sekarang gue ngeliat beberapa selebriti dan influencer kayak weh sekarang udah pada jago-jago semua ya gitu karena paddle itu easy to play tapi kalau misalnya lu pengen jadi expert ya lu emang harus usaha. Kalau mau jadi expert nggak segampang itu. Iya nggak segampang itu tapi easy to play. Easy to play. Everyone can play it gitu loh. Iya, benar. Gitu. Harus Ada coaching. sekarang lu main padel, main basket udah enggak? Nah itu dia. Jarang Di grup suka miss mulu gue. Aces. Ada Samuel Rizal di situ kan, ada Didi Riyadi. Jadi grup itu udah lama nggak gue lihat sebenarnya. Gue rasa juga udah pada main padel deh. Nah yang lucunya kan di SS itu ada barber-bar juga kan. Nah anak-anak barber-bar masih main basket. Tapi di grup itu lebih aktif barber paddle. Yang kemarin lo ajak gue kan? Iya gue ngajak lu. Jadi lucu pas lagi foto. Sebentar deh. Ini kayak squad anak basket tapi kenapa pada pegang raket kata gue. Itu lucu sih. Karena banyak kan yang apa ya paddle itu ibaratnya bukan cuma sport ya. It's lifestyle lah ibaratnya gitu. Jadi lu networking juga di situ, lifestyle juga di situ, fashion juga di situ. Jadi kayak ya udah gitu. Ya mungkin ya tetap sport juga sih. Karena gua yang bikin gua suka paddle itu pertama kali adalah kalori yang dibakar. Wih, iya sih. Ya kadang-kadang 2 jam kalau lagi main yang intens banget. Minimum sih 900. Baju sih 2 kali ganti ada. Pasti iya. Gitu. Kalau pertanyaan terakhir gua nih Kak. Lu serius udah terakhir. Kita ngobrol udah sejam 10 menit gak berasa. Lu main lawan influencer, public figure. Ya. Sebutin 3 aja deh yang menurut lu jago. Tapi masih jagoan lu gue tahu kok. Lu mau jawab itu kan? Gue tahu. Gue tahu lu mau jawab jagoan gue. Tapi menurut banyak sih sekarang yang bisa menyaingi. Maksudnya gini, ada beberapa selebriti yang belum pernah ketemu juga, cuman gua ngeliat. Yang udah pernah lu temuin deh, yang udah pernah main bareng kayak lawan kayak. Siapa ya? Kan lu sering main kan sama public figure, influencer, atlet. Wenas jago cepet banget lagi. Dari yang barber-bar terus main di Hardnets berubah drastis banget. Betul. Cepet banget. Mungkin karena udah basicnya olahragawan. Jangan disorot muka gue ya. Wenas jago. Dia Cinawar aja ya. Iya, maksudnya dengan coaching dengan terus. waktu yang kayak lu berapa lama sih main pedal? 2 bulan. Tuh, dengan waktu 2 bulan terlalu cepet men, cepet banget. Bagusnya. Wenas jago. Apa lagi? Siapa lagi ya? Pak Desta nggak mau jangan nyebutin nama gua. Desta jago, Papading bagus, Atta Halilintar bagus. Terus siapa lagi ya? Banyak sih sekarang karena itu kan easy to play gitu. Mika Hernan talent gua pun bagus. Apalagi jago. Anak-anak Kuncen ini kan pertama kali yang gua racunin main pedal. Oh. Lu coba cek Instagram gua. Gue itu udah mulai posting pedal sebelum para artis main pedal. 2023 lo main ya?
Tapi kalau mereka itu 2024 yang gue mulai posting-postingnya. Agustus 2024 udah tadi tapi ada lagi kan? bulan-bulan sebelumnya itu maksudnya Agustus tuh gue mulai serius. Oke. Sebelumnya gue ngajakin talent gue bilang Davina, Mika, Fonzi, Azela, Cinta, ayo seriusin main pedal. Ini gue yakin pedal ini akan jadi olahraga lifestyle lah gue bilang gitu, dan pasti akan ada kejuaraan selebriti. Iya betul. Nah ternyata after itu mereka udah pada mulai latihan, udah pada mulai seriusin. Nah salah satunya ya lu lihat lah Davina. Kayak apa tuh? Bagus mainnya gitu. Cantik, bagus. Main di film Kuncen lagi. Nah, balik lagi jangan lupa nonton film Kuncen. Gitu. tanggal 6 November 2025. Kak gila gak berasa 1 jam 10 menit. Kayak ini podcast terlama gua deh. Masa sih? Serius. Lu masih ada pertanyaan lagi juga gue jawab, Nas. Udah Ini habis? Kan, habis. Sebenarnya masih banyak sih yang mau gue tanya. Gak usah kalau yang itu. Tapi Kak Fadi, terima kasih ya. Thank you, Kina. Terima kasih banyak. Thank you. Main-main. Thank you banget. Kak Fadi Kita mau main ke Lordcast episode 4. Kita masih kolaborasi sama JMTV. Mantap. Jangan lupa kita ada turnamen padel di JMTV. JMTV. Ayo dong. JMTV ada turnamen padel. Ayo dong. Ikut gue. Partneran sama siapa gue? Nah, Nanti kita obrolin Siap, di belakang ya. siap. Nanti kita obrolin ya. Siap. Thank you buat yang sudah nonton dari episode 1, episode 2, episode 3. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you at Lordcast.